Kembali lagi bincang MMA. Jadi minggu ini ada UFC 312, tepatnya di Sydney. Dan gue udah lama bikin prediksi, jadi gue bakal bikin prediksi. Tapi cuma main event sama co-main eventnya aja. Ini menurut gue event yang seru. Banyak orang mikir si event 312 ini kurang seru, lebih seru yang kemarin UFC Riyadh. Tapi memang UFC Riyadh seru banget. Cuman karena dari fight cardnya gak begitu banyak nama besar, dan banyak orang kalau lo nggak tahu kenapa di Sydney ini jarang kayak waktu itu Israel Adesanya sama DDP juga di sini. Banyak orang yang nggak tahu kenapa jarang big star atau numpuk gitu kayak di Las Vegas atau kayak cardnya kayak di New York kemarin atau di Abu Dhabi, karena banyak fighter nolak untuk fight di Australia karena taxnya gede banget, bisa sampai 40% dari hasil ini, dari hasil payday-nya gitu. Kalau untuk orang-orang yang itu berimbas sebenarnya untuk orang-orang yang bayarannya besar kayak Islam, Easy gitu. Ya berimbas banget lah karena gede banget kan potongannya 40%. Kalau untuk yang apalagi yang fighter-fighter kecil yang cuma dibayar 10 apa 12 ribu dolar atau sampai 100 ribu dolar kan berimbas banget ya, belum bayar gym, belum bayar apa gitu. Makanya di fight card ini banyaknya hometown hero Justin Tafa, Jimmy Crute, Jack Matthew, Jack Jenkins, Tom Nolan. Jarang gitu nama-nama besar lain karena emang gue lihat nggak begitu banyak nama-nama kayak Justin Tafa seorang nama besar, Jimmy Crute, Jack Matthew juga nggak begitu besar namanya. Dan gue yakin banyak fight-fight yang seru sih di 312 ini. Cuman karena kalau championship fight selalu seru, ada waktu itu ada Strickland lawan DDP, terus DDP lawan Israel Adesanya, Strickland lawan Easy, terus Easy lawan DDP, terus sekarang 2 tahun lalu Islam lawan Volk di Australia juga. Jadi kalau championship fight kan ada persnya yang lain ya, jadi ada dari pay per view card, dari apa, jadi bonusnya lebih banyak, mungkin mereka terselamatkan. Makanya main eventnya selalu seru tapi main cardnya enggak, makanya fighter lain yang nama besar tapi bukan di ya kayak misalnya contohnya kayak Easy atau nama-nama besar lah kayak Tony Ferguson atau Moicano atau Jared Cannonier, mendingan di Las Vegas aja dah, jadi payday nggak ada pajak juga gitu. Main co-main eventnya Zhang Weili lawan Tatiana Suarez. Gua jujur ini milih Zhang Weili karena Zhang Weili ini salah satu fighter favorit gua dari zaman dulu. Gue pengen lihat di rekornya, dia itu terakhir lawan, gue suka lupa nama, Yan Xiaonon di UFC 300, sudah hampir setahun atau berapa bulan Zhang Weili nggak main. Tapi menurut gue Zhang Weili bagus banget, dia 2 kali strawweight champion, terus dia udah 2 kali defend. Dulu dia kalah sama Rozen Namajunas, dia tuh fight kalau nggak salah lawan Joanna Godsiewicz, waktu itu bagus banget fightnya, dimana menurut gue itu fight of the year. Dan kalau lu belum nonton, lu harus nonton Zhang Weili lawan Joanna Godsiewicz, itu bagus banget fightnya. Terus dia kalah sama Rozen Namajunas, terus gue nonton Weili knockout Joanna, dan Joanna akhirnya pensiun. Terus dia akhirnya menang lawan Carla Esparza, di situ bagus banget dia. Terus dia ngalahin Amanda Lemos dan Yan Xiaonan. Menurut gue sekarang di women's division strawweight itu number one-nya, dan woman jarang ada yang ngomongin. Dan Zhang Weili juga bukan tipikal orang yang besar kayak Amanda Nunes atau Valentina Shevchenko atau Ronda Rousey atau Cyborg gitu. Tapi gue sangat menikmati Zhang Weili. Di lawannya itu ada Tatiana Suarez. Tatiana Suarez itu cukup menarik karena dulu itu dia masih undefeated, rekornya 10-0, dan dia tuh lagi
Sebenarnya dia layoff lama dari 2019 terus cedera, baru balik lagi di 2023 dan performanya bagus, submission guillotine terakhir dia ngalahin Jessica Andra di Agustus 2023, berarti udah hampir 1 tahun lebih ya, udah hampir 1 tahun setengah mungkin, hampir 2 tahun dia layoff lagi dan sekarang dia lawan Zhang Weili. Gua sih pribadi milih Zhang Weili untuk menang di fight ini, tapi gue berharap fight ini karena Women's Division itu fight ya banyak fight yang bagus-bagus banget, tapi selalu dipandang maksudnya nggak seru nih kayaknya. Beberapa emang nggak seru banget dan Men's Division juga banyak kan yang nggak serunya. Women's Division mau itu flyweight, strawweight, bantamweight itu gue sih melihatnya kayak heavyweight-nya di UFC gitu. Kalau seru banget, full knockout, full apa gitu. Tapi kalau nggak seru ya boring gitu kalau di Women's Division. Karena kalau di kayak misalnya kalau di apa namanya bantamweight, di bantamweight, featherweight sama lightweight tuh yang mainnya itu divisinya kan bagus-bagus banget. Fight itu selalu seru-seru gitu. Jadi menurut gua harap ini stole the show gitu. Main eventnya ada Strickland lawan DDP 2 di awal tahun 2024. Ini guys, 1 year in the making. DDP langsung lawan Sean Strickland menang lawan Israel Adesanya, shock the world. Nggak ada orang yang nyangka bahwa Sean Strickland bakal bisa ngalahin Izzy. Tadinya gue juga milih kayaknya gue tuh pas pertandingan Izzy lawan Strickland ya 2023 tuh, gue tuh milih Izzy, tapi gue berharap Strickland tolonglah lu bikin sesuatu yang mengejutkan gitu, kayak Edward ke Usman. Dan ternyata bener, dia pas di ronde pertama knockdown Izzy itu. Dan gue kemarin perhatiin pas Izzy kalah sama si Imavov, Nasruddin Imavov, itu mirip banget. Jadi kayak DC, Daniel Cormier pernah bilang kalau orang udah sekali kena knockout gitu, emang udah susah gitu, udah pernah kena knockout, kena KO kayak, dan itu di akhir karirnya ya, bukan di awal-awal. Karena kalau di awal-awal kayak Belal Muhammad, kayak Michael Bisping, banyak orang yang awal-awal karir kena knockout terus bisa jadi champion, bisa. Tapi kalau udah yang undefeated kayak Izzy, kayak Volkanovski yang ngeri banget, tiba-tiba knockout, itu kayak udah susah buat recover, termasuk kayak Izzy. Dan gue rasa emang Izzy soalnya pernah bilang Strickland tuh dari punch-nya nggak kenceng gitu, nggak kuat lah gitu, nggak kayak hard punch kayak si Nasruddin Imavov, tapi cukup bisa knockdown, tapi nggak bisa knockout. Beda sama Pereira ya, tapi dia volumenya ini dan kardionya Sean Strickland ngeri banget. Di fight setelahnya Sean Strickland lawan DDP, dan menurut gue fight sampai sekarang gue kira itu Strickland menang sebenarnya kalau dari sudut pandang gue. Tapi ada menurut konspirasi teori supaya DDP lawan Izzy biar storyline for Africana gitu-gitu. Konspirasi teorinya kayak gitu ya. Cuman gue sih ngerasa Strickland menang gitu karena dari dominate fight-nya, dari punch-nya segala macemnya. Tapi gue nggak bilang kalau DDP itu jelek gitu, dan itu masih bagus. Pas terlihat banget karena DDP itu ngeri banget, dia udah ngalahin Robert Whittaker, dan waktu pas dia first title defense sama Izzy, dan gue ngeliat wah emang bagus banget. Lu bisa cek di Izzy sama Robert Whittaker atau bikin podcast sendiri, mereka berdua bilang stand dari cara mukulnya si DDP itu aneh banget kan, tapi kenceng gitu, jadi hard punch si ini. Makanya Robert Whittaker kalah, dia ngalahin nama-nama yang cukup besar gitu deh, bukan Demian Maia ya, gue lupa siapa namanya si DDP itu, sorry gue lupa. Dia ngalahin Robert Whittaker. Sebelum Robert Whittaker siapa dia ngalahin ya, gue lupa. Darren Till. Dia ngalahin Darren Till, Derek Bronson, udah nggak di UFC sekarang. Robert Whittaker, Sean Strickland, dan Israel Adesanya. Dia udah ngalahin 3 mantan champion, 1, 2, 3, ya benar. Jadi dari segi resumenya oke banget si DDP. Gua nggak tahu pertandingan
fight kemarin di DP sama Izzy itu passing the torch African apa bukan, layaknya kayak Izzy sama Anderson Silva, tapi gue rasa sih bukan ya. Dan di fight ini sebenarnya kalau dari skill gue sih mikir DDP sih yang menang, karena DDP lebih all package dan dia bisa berhasil defense championnya, sementara Sean Strickland gagal gitu. Tapi Sean Strickland orangnya sangat tidak bisa di underestimate, karena dia waktu itu ada orang yang habis knockout, tadi kita bahasannya tadi callback yang tadi, salah satu orang yang habis knockout terus bisa jadi champion, salah satunya Sean Strickland habis knockout sama Alex Pereira, knockout, bener-bener knockout, terus dia ngelawan Jared Cannonier kalah, ini terus lawan Imavov, lawan gue lupa lawan siapa lagi, 2 fight menang, terus dia aktif banget kan, dan sebenarnya dia butuh duit juga sih sebenarnya. Terus dia ngelawan Izzy dan menang gitu, jadi kayak wah Cinderella story banget si Sean Strickland. Terus dia kalah sama di DP, terus dia menang sama Paulo Costa. Menurut gue dari kardionya, dari segi boxingnya, orang-orang kayak si Sean Strickland ini emang berbahaya gitu, nggak bisa lu kesampingkan dia fighter biasa. Gue dulu kayak gitu ngelihat Sean Strickland, kayaknya dia fighter biasa aja, ternyata enggak, dia fighter yang oke. Basicnya stand up, tapi gue udah banyak banget ngedengar kalau dia tuh di ground game sebenarnya bagus gitu, dan dia jarang untuk main wrestling atau di grappling. Dia tuh pengennya tuh stand up fight aja. Cuman menurut gue ini akan menjadi fight yang seru, karena fight waktu pertama tahun kemarin itu jadi fight of the night, dan menurut gue fightnya seru banget. Gue sih berharap Sean Strickland sama DDP jadi ini, dan menurut gue sih gue rada sulit. Gue sih prediksi apakah DDP bisa menang, maksudnya submission atau knockout Strickland, atau Strickland bisa go 5 round dan menang decision gitu, karena sama si ini. Karena Strickland untuk di high level kayaknya dia juga belum pernah menang secara ini. Ntar gue lihat Strickland tuh terakhir kali nak TKO itu Abu Sufyan Magomedov. Terakhir dia tuh udah dari terakhir itu Brandon Allen TKO itu 2020 berarti terakhir. Terus si Abu Sufyan tuh 2023. Jadi Strickland untuk high levelnya lawan Orion Hall masih top rank, masih itu. Jack Hermanson juga masih rank fighter. Paulo Costa juga masih rank. Jadi waktu di sini jadi split decision, dia belum bisa punya power atau finishing the fight. Tapi menurut gue kita lihat besok. Jadi prediksi gue kalau DDP menang submission atau ya inilah finish fight untuk TKO atau KO atau submission Strickland, atau Strickland menang 5 round dan mendominasi karena dia kardionya bagus banget. Gitu juga dari gue. Sampai ketemu di nanti gue bikin bukan prediksi, sebutannya review dari UFC 312. Gue gak sabar banget si main event dan co-main event ini. Sampai ketemu di bincang yang berikutnya.